Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Apakah rencana Tuhan di balik murka Allah kepada umatnya? Mohon penjelasannya, Amang. Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang semakin memperjelas dan memperinci, bahkan semakin memperdalam firman Tuhan pada saat ini. Di dalam kitab yang sudah kita baca tadi, bahwa itu menjurus kepada pembentukan Tuhan kepada umatnya, yaitu Israel. Israel yang kecil, Israel yang lemah, Israel yang tidak mengerti apa-apa, Tuhan panggil menjadi umat Tuhan. Sehingga dia adalah umat khusus, umat pilihan yang disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Supaya melalui bangsa Israel ini menjadi contoh bagi semua bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Maka untuk persiapan itu Tuhan membentuk mereka, Tuhan menggembleng mereka, Tuhan membina mereka, Tuhan membekali mereka sehingga mereka menjadi alat Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Namun terkadang memang kenapa bangsa Israel terkadang taat, memberontak. Taat, memberontak. Karena memang bangsa Israel, ciptaan Tuhan, manusia-manusia ini memiliki hak untuk memilih. Yaitu taat atau menolak. Nah, ketika bangsa Israel taat, luar biasa, mereka senantiasa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun ada di beberapa generasi tertentu yang tidak memahami apa yang menjadi perjuangan, menjadi keyakinan, dan juga apa yang menjadi iman para nenek moyang mereka, sehingga mereka memberontak, mencari ilah yang lain, mencari Tuhan-Tuhan yang lain, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Maka tak jemu-jemu Tuhan mengembalikan mereka di rel yang sesungguhnya. Tidak jemu-jemu, Tuhan membentuk ulang mereka dengan cara Tuhan. Nah, karena ini dengan cara Tuhan, maka memang seakan-akan bangsa Israel secara komunitas merasakan bahwa ini merupakan hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, digembleng, maka itu seakan-akan penghukuman bagi mereka. Namun yang dilakukan oleh Tuhan adalah supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan tetap dikasihi oleh Tuhan. Sebab mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dalam kasih Tuhan, Tuhan menggembleng mereka sehingga mereka menjadi umat Tuhan, umat pilihan yang dikuduskan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, terkadang kita pun mengalami hal yang sama sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Kita terkadang mengalami
ya, sesuatu yang sangat membingungkan. Saya adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus, disebut sebagai anak Allah, tapi kenapa dalam kehidupanku terkadang mengalami ketidakberuntungan? Mengapa dalam kehidupanku mengalami pergumulan? Oleh karena itu, sama seperti bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, mengalami hal yang sama, yaitu pergumulan. Maka kita lihat itu sebagai sesuatu penggemblengan Tuhan, sesuatu pembentukan dari Tuhan, supaya kita kembali ke jalur, supaya kita melihat hikmahnya, sehingga kita akan berkesimpulan seperti Alkitab. Oh, indah pada waktunya. Oh, ada maksud Tuhan dalam kehidupanku mengalami pergumulan yang seperti ini. Oh, ternyata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, inilah satu pola pikir, mindset yang positif, yang baik, yang membangun, sehingga kita dapat bertahan dalam setiap pergumulan demi pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sama seperti bangsa Israel, ketika dia sudah dibentuk oleh Tuhan dan terbentuk dan mereka taat, maka bangsa-bangsa lain membuat tembok-tembok bagi mereka, akan membentengi mereka, dan raja-raja menyediakan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga dengan kita, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, maka kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan, maka kita akan dicari orang di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang yang akan memberikan inspirasi, memberikan semangat yang membangun, memberikan kekuatan ekstra bagi orang. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikuatkan oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Kita terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Maka itu, nyatakan diri kita, sampaikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku 100% menjadi alatmu, supaya aku bermanfaat bagi orang lain. Dan ingat, ketika kita bermanfaat bagi orang lain, sesuai dengan firman Tuhan, dan taat akan firman Tuhan, maka semuanya akan terbangun, terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita butuhkan dan perlukan, pasti Tuhan akan mencukupkan untuk kecukupan yang kita butuhkan bagi orang lain. Maka itu, mari bersemangat, jangan ragu dan khawatir akan dunia ini, sebab Allah, pemilik alam semesta ini, mendukung kita semua yang senantiasa melakukan firman-Nya. Jangan ragu, jangan takut, tetaplah berbuat baik, tetaplah berpikiran positif, tetaplah berbagi dan membangun hal yang baik di sekitar kita, supaya kehidupan kita menjadi teladan bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan sudah dipermuliakan, maka Tuhan akan mendukung setiap yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Maka itu, carilah dahulu kerajaan Allah, lakukan kehendak-Nya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seperti Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Maka itu, mari tetap setia kepada Tuhan. Maka itu, dalam setiap aktivitas kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, sosialisasi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di sekolah, dan dimanapun kita berada, tetaplah menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, bermanfaat bagi banyak orang. Yakinlah, Tuhan akan memberkati kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, karena sudah disediakan oleh Tuhan, pemilik alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.